Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Humairo dengan nomor mahasiswa 20200303052. Perkenalkan, nama saya Mukria dengan nomor induk mahasiswa 20200303063. Perkenalkan, nama saya Ratu Dini Rahmawati, NIM 200303042. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam praktikum Anfis di Google Meet ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Muskuloskeletal. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen Ibu Dr. Mira Asmirajanti, Eskep Mkep, serta teman-teman yang hadir mengikuti praktikum Anfis di Google Meet ini. Apakah itu tulang? Tulang merupakan jaringan tubuh kaku yang terdiri dari sel-sel yang tertanam antar sel keras yang berlimpah. Tulang terdiri dari sel-sel yang berada di bagian intraseluler. Tulang berasal dari embrio hyaline tulang rawan yang mana melalui proses osteogenesis menjadi tulang. Proses ini dilakukan oleh sel-sel yang disebut osteoblast. Proses mengerasnya tulang, lalu penimbunan garam. Di dalam tubuh manusia berjarak 206 tulang dan 6 kelompok berdasarkan bentuknya. Antara lain, tulang datar atau tulang tengkorak. Tulang tengkorak adalah sekumpulan tulang yang membentuk struktur wajah dan kepala, sekaligus melindungi otak dari benturan. Tulang tengkorak bisa dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu tulang kepala atau karnium dan tulang wajah. Agar lebih jelas, simak penjelasan lebih lengkapnya berikut ini. Terdiri dari 2 tulang padat dan tulang konkeus sebagai inti dari luarnya. Yang kedua, tulang dada atau sternum merupakan tulang yang berada di tengah-tengah dada yang terdiri dari 3 bagian, yaitu hulu, badan, dan tajuk pedang. Yang ketiga adalah tulang rusuk atau bahasa latinnya costae. Adalah tulang panjang yang melengkung dan membentuk rongga rusuk. Terdiri menjadi 3 tulang, yaitu tulang rusuk sejati 7, tulang rusuk palsu 3, tulang rusuk melayang 2. Yang keempat adalah tulang belakang, terdiri dari 3 bagian, leher atau tulang vertikal, punggung atas atau tengah atau tulang torakal, dan punggung bawah atau tulang lumbal. Ketika dilihat dari samping, bagian-bagian ini membentuk 3 lengkungan alami. Lengkungan yang berbentuk huruf C pada leher atau tulang servikal dan punggung bawah atau tulang lumbal dinamakan lordosis. Bentuk huruf C yang terbalik pada punggung atas dan tengah atau tulang torakal dinamakan kifosis. Terdiri dari tulang-tulang kecil yang dinamakan vertebra yang saling bertumpuk satu sama lain dan menciptakan lengkungan yang normal dari tulang belakang kita. Vertebra tersebut tidak saling bersentuhan satu sama lain, tetapi dipisahkan oleh diskusi intervertebralis yang terletak di antara 2 ruas tulang belakang yang tulang belakang meliputi
7 tulang leher, 12 tulang punggung, 5 tulang pinggang, 5 tulang selangkangan, 4 tulang ekor. Yang kelima adalah tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu lebih dikenal sebagai tulang selangka atau clavikula. Bahu jalan, suatu bagian dari konstruksi jalan, meliputi tulang belikat 2 di kanan dan di kiri, serta tulang selangka 2 di kanan dan di kiri. Yang keenam adalah tulang gelang panggul, merupakan gabungan 3 buah tulang yang bersatu, yang meliputi tulang usus atau ilium, tulang duduk atau iskum, dan tulang kemaluan atau pubis. Selanjutnya adalah bagian alat gerak tulang atau appendicular. Lengan atas meliputi humerus atau tulang lengan atas, ulna atau tulang hasta, radius atau tulang pengumpil, karpa atau tulang pergelangan tangan, metakarpa atau tulang telapak tangan, panglades manus atau tulang jari tangan. Tulang tungkai merupakan anggota gerak manusia bagian bawah yang terdiri dari berbagai bagian atau susunan dan memiliki sendi serta saraf untuk memudahkan pergerakan dan kerja organ-organ di dalamnya. Tulang tungkai meliputi tulang paha atau femur, tulang tempurung lutut atau patella, tulang kering atau tibia, tulang betis atau fibula, tulang pergerakan tangan, tarsal, tulang telapak tangan metatarsal, dan tulang jari kaki, panglades pedis. Tulang pendek, salah satu kelompok yang dicirikan dengan bentuk menyerupai kubus, dengan ukuran panjang, lebar, dan ketebalan yang relatif sama. Tulang panjang adalah tulang yang berkembang dari pemanjangan pada bagian epifise atau bonggol tulang. Ujung dari epifise dibungkus oleh tulang rawan hialin. Pertumbuhan secara longitudinal disebabkan oleh osifikasi secara endokondral pada epifise. Tulang pipi adalah tulang yang tipis, namun juga kadang-kadang melengkung, meliputi tulang pelvis, tulang scapula, dan tulang karnium. Tulang tak beraturan merupakan salah satu dari bentuk tulang secara umum. Tulang tak beraturan atau tulang irreguler adalah tulang yang bentuknya tidak beraturan. Secara khusus, tersusun dari perkumpulan tulang-tulang pendek, meliputi tulang karvikal, tulang torakik, tulang lumbar, tulang sekrum, dan tulang kooksi. Fisiologi dari sistem tulang. Fisiologi dari sistem tulang ini yang pertama yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini berfungsi untuk melindungi otak. Dan tulang tengkorak ini terbagi menjadi 2, yaitu sebagai struktur tulang kepala dan tulang wajah. Nah, yang kedua yaitu tulang dada. Tulang dada ini berfungsi sebagai melindungi rongga dada seperti jantung dan paru-paru. Yang ketiga yaitu fungsi dari tulang rusuk. Fungsi dari tulang rusuk ini seperti jantung, hati, paru-paru, dan organ-organ yang berada di dalamnya. Yang keempat yaitu fungsi dari tulang belakang. Fungsi dari tulang belakang ini sebagai penyangga kepala. Dan yang kelima yaitu fungsi dari tulang gelang bahu. Fungsi dari tulang gelang bahu ini sebagai
melekatnya otot-otot, dan yang kelima yaitu fungsi dari tulang panggul. Fungsi dari tulang panggul yaitu sebagai penyangga organ perut, dan panggul juga menjadi penyambung antara organ bawah dan organ atas. Fungsi fisiologi dari bagian alat gerak apendikular. Yang pertama yaitu ada lengan. Lengan ini berfungsi untuk membantu pergerakan. Contohnya ketika kita sedang mengangkat benda. Nah, itu contohnya. Yang kedua yaitu fungsi dari tukai. Nah, fungsi dari tukai ini sebagai penopang tubuh dan merupakan bagian yang terpenting dalam tubuh. Contohnya ketika kita berlari, berjalan, dan bergerak. Yang ketiga yaitu tulang panjang. Tulang panjang ini sebagai artikulasi. Nah, contohnya itu pada tulang hasta, tulang paha, dan tulang betis. Yang keempat yaitu tulang pipi. Tulang pipi ini sebagai pelindung struktur pada bagian bawah, seperti pada tulang pelvis, tulang belikat, dan tulang tempurung kepala. Nah, fungsi dari tulang tidak beraturan ini sangat kompleks, yaitu contohnya itu tulang punggung dan tulang rahang. Fisiologi tulang secara menyeluruh. Yang pertama yaitu mendukung jaringan tubuh. Yang kedua yaitu memberikan bentuk tubuh. Yang ketiga yaitu memberikan pergerakan. Yang keempat yaitu melindungi organ tubuh seperti jantung dan otak. Nah, yang kelima ini yaitu membentuk sel darah merah. Dan yang keenam yaitu menyimpan garam mineral. Fisiologi secara umumnya, yang pertama yaitu ada formasi kerangka, itu sebagai penentu bentuk dan ukuran tubuh. Nah, yang kedua yaitu sebagai formasi sendi penggerak. Yang ketiga yaitu pelekat otot. Yang keempat yaitu sebagai pengungkit. Yang kelima yaitu sebagai penyokong berat badan. Yang keenam yaitu sebagai proteksi. Nah, proteksi itu sebagai membentuk rongga melindungi organ yang halus dari lunak, itu seperti otak, jantung, dan paru-paru. Fisiologi sistem tulang yang secara khusus. Yang pertama yaitu sinus paranalis. Nah, ini bisa menimbulkan nada pada suara. Yang kedua yaitu imel gigi. Nah, imel gigi ini yaitu sebagai memotong, mengunyah, dan mengilas makanan. Yang ketiga yaitu tulang kecil. Tulang kecil ini sebagai tulang kecil telinga ini sebagai pendengar, sebagai masuknya nada-nada, gelombang suara nada yang masuk ke dalam telinga kita. Nah, kemudian yang terakhir yaitu panggul wanita. Gangguan pada sistem tulang. Gangguan pada tulang tidak hanya membatasi aktivitas kita sehari-hari, namun
juga mengganggu berbagai fungsi tubuh yang berdampak pada kesehatan. Tulang merupakan bagian yang membentuk kerangka tubuh. Jaringan tulang yang kuat ini tersusun dari protein dan berbagai mineral, terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Selain bertugas sebagai penopang dan membentuk postur tubuh, tulang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan kalsium dan mengatur keseimbangan kalsium yang ada di dalam tubuh. Karena fungsinya yang begitu penting, sudah sepatutnya kesehatan tulang senantiasa dijaga. Namun, terkadang ada beberapa gangguan tulang yang bisa terjadi. Beberapa jenis gangguan tulang yang cukup sering terjadi antara lain, yang pertama adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah salah satu gangguan pada tulang yang umum terjadi. Osteoporosis terjadi ketika pembentukan tulang baru tidak dapat mengimbangi kerusakan pada tulang yang lama, sehingga tulang menjadi lemah dan rapuh atau keropos. Osteoporosis sering terjadi seiring penuaan. Gangguan pada tulang ini juga cenderung lebih banyak terjadi pada wanita yang telah menopause. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang juga dapat meningkatkan resiko osteoporosis, yaitu faktor genetik, kebiasaan merokok, dan mengonsumsi alkohol, kondisi medis tertentu, serta penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang. Yang kedua adalah osteomielitis. Osteomielitis terjadi akibat infeksi bakteri pada tulang. Pada anak-anak, infeksi tulang umumnya terjadi di area lengan dan kaki. Sementara pada orang dewasa, infeksi ini biasanya muncul di bagian pinggul, tulang belakang, dan kaki. Infeksi tulang tidak bisa dianggap sepele. Jika dibiarkan, gangguan pada tulang yang satu ini dapat membuat tulang menjadi rusak permanen. Ada beberapa gejala yang ditimbulkan oleh osteomielitis, antara lain yaitu demam, kelelahan, tulang yang terinfeksi terasa nyeri kemerahan dan bengkak, serta kesulitan menggerakkan tulang yang nyeri. Selanjutnya, yang ketiga adalah tumor tulang. Tumor tulang bisa bersifat jinak maupun ganas atau kanker yang dapat menyebar ke seluruh jaringan tubuh. Tumor tulang terjadi ketika terjadi pertambahan jumlah sel tulang yang berlebih, sehingga membentuk suatu massa atau gumpalan jaringan tulang. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti. Namun, tumor sering terjadi ketika bagian tubuh sedang berkembang secara cepat. Yang keempat adalah spondilosis. Spondilosis terjadi akibat proses penuaan dan umumnya terjadi pada usia di atas 40 tahun. Dengan bertambahnya usia, tulang dan jaringan ikat pada tulang belakang sering mengalami kerusakan, termasuk cakram, yang merupakan bantalan di antara ruas tulang belakang. Cakram tulang belakang yang melemah dapat menonjol. Yang kelima adalah osteofit. Osteofit adalah gangguan pada tulang dalam bentuk tonjolan tulang yang tumbuh pada tulang belakang atau sekitar persendian. Biasanya osteofit terbentuk di samping sendi yang terkena
osteoartritis. Osteofit dapat tumbuh dari bagian tulang manapun. Namun paling sering terjadi di area leher, bahu, lutut, punggung bawah, jari tangan, atau ibu jari kaki atau tumit. Gangguan pada tulang, apapun jenisnya, perlu ditangani oleh dokter spesialis tulang atau ortopedi. Untuk mengobatinya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan menjalankan pemeriksaan penunjang seperti ronsen dan tes darah, guna untuk menentukan diagnosis dan jenis pengobatan. Pengobatan yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi dan masalah pada tulang lebih lanjut. Simpulan dari sistem tulang. Tulang atau kerangka ini adalah penopang tubuh. Tanpa tulang kita tidak akan bisa berdiri, dan tanpa tulang kita tidak bisa melakukan pergerakan secara normal. Nah, sejak tulang itu dimulai terbentuk sejak bayi di dalam kandung. Tulang itu terbentuk sejak kita berada di dalam kandungan hingga kita menjadi dewasa. Nah, itu tulang melakukan pertumbuhan secara terus-menerus, dan ketika tulang rusak itu pada masa dewasa, pada masa sudah lansia dan mengalami osteoporosis. Nah, pertumbuhan tulang ini selengkapnya yaitu berbentuk pada umur kurang lebih 30 tahun. Nah, setelah itu ada juga perubahan yang disebut dengan remodeling. Nah, proses pembentukan dan pertumbuhan tulang manusia itu terbentuk pada akhir bulan kedua awal atau bulan ketiga pada waktu perkembangan embrio yang berbentuk pada mula-mula yaitu pada tulang kartilago. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bermanfaat untuk audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.